Oke, kembali lagi di PAT Podcast Anak Tuhan. Jadi pada kesempatan kali ini saya kedatangan teman kita. Perkenalkan dulu dong, namanya siapa, terus jabatan ketua pemuda. Ngomong-ngomong nih, sekarang ya coba kenalkan dulu namanya siapa. Halo guys, nama saya Edi Kristono, saya pemuda remaja GKJ Purbo. Nah, jadi kebetulan sekali nih Mas Edi Kristono ini dulunya itu baru kemarin ya berarti ya, baru kemarin itu selesai jabatannya jadi ketua pemuda GKJ Purbo. Nah, sekarang nih saya mau berbincang-bincang sama Mas Edi Kristono ini tentang pengalamannya apa sih, suka dukanya jadi ketua pemuda di GKJ Purbo ini. Mungkin bisa di-sharingkan Mas. Suka duka ya, kalau suka duka sih ya mungkin gak suka duka ya, pengalaman aja ya. Banyak hal naik turun lah yang pasti, seperti roller coaster, kadang-kadang enak, ngumpul banyak teman, kegiatan juga kadang begitu aktif, tapi juga kadang-kadang pas ada kegiatan suatu apapun yang perlu dipersiapkan, kadang perlu tenaga ekstra lah, perlu disemangatin, perlu didorong, support lebih lagi. Cuma kalau boleh tahu nih perbandingan antara suka sama enggak, maksudnya bukan suka duka ya, cuma gimana tadi? Naik turun. Naik turunnya itu lebih banyak yang mana itu perbandingannya? Kalau dulu sih mungkin awal-awal di komisi dulu sepertinya tuh susah ya, dulu tuh yang masih ikut, masih aktif terus dikit sekali, kegiatan juga cuma ada mungkin nggak nyampe 10 orang. Terus kemudian pas seiring berjalannya waktu terus juga nambah lah, itu mungkin kalau dibilang pas turunnya tuh kayaknya lebih banyak, karena dulu pas sedikit banget yang ikut tuh, waktunya lama banget, sekitar 3 tahunan mungkin yang ikut, cuma di bawah 10 orang. Jadi ya banyak turunnya sih, mungkin naiknya baru-baru ini aja sih. Kalau sekarang udah lumayan banyak berarti ya Mas? Iya, kalau sekarang rata-rata itu sudah aktif, jadi jarang mereka untuk tidak datang lagi. Mereka pasti 1 minggu ini tidak datang, tapi minggu depan pasti datang lagi. Dan jarang sih ada yang terus nggak aktif lama gitu, jarang. Pasti datang lagi gitu ya. Mungkin nggak berangkat untuk minggu ini, mungkin akhirnya berangkat. Iya. Kalau boleh tahu itu yang pas turunnya itu di tahun berapa ya? Iya. Awal menjabat jadi itu. Iya, kayaknya sih sekitar tahun 2015 sampai 2018 lah. 2015 itu kegiatan sepi, terus juga ya kegiatannya cuma PA, dan kadang-kadang ada itu dulu yang malam Jumat renungan gitu, persekutuan doa, tapi itu juga sepi. Dan baru-baru rame ya 2018 kesini mungkin. Tapi sebelumnya pernah terbesit gak di pikiran kalau bakalnya itu aku tuh jadi ketua pemuda di GKJ gitu? Pernah terpikirkan gak seperti itu? Enggak ada sih Mas, cuma ya karena mungkin dulu yang paling besar, paling senior mungkin ya. Jadi disuruh jadi ketua, ya udah seperti itu. Itu mungkin dari awal-awal gimana kisah dari pemuda di GKJ Purbo ini, dari ketuanya dari Mas Tono ini banyak naik turunnya, sehingga ya mungkin puji Tuhannya sekarang udah lumayan membaik lah istilahnya ya. Jadi kan ini kan baru kemarin nih pergantian organisasi nih. Jadi mungkin harapannya apa nih buat organisasi yang baru, buat ketua yang baru mungkin gitu. Kalau organisasi sih ke depan nggak harapan sih, cuman kayak punya kepercayaan itu, punya sebuah iman
kayak pasti berjalan lebih baik karena kita udah sama-sama udah agak lama juga, kita udah nggak cuma itu aja yang dikerjain, kita juga udah sering bikin acara, kita udah sering kumpul, kita juga sekarang nggak aktif hanya di kegiatan PA saja, kita aktif ada di ngajar sekolah minggu, ada di apa kegiatan yang kayak khusus kayak kemarin pas turunnya Roh Kudus kita ada kegiatan dengan jemaat, terus juga ada ngisi pujian buat hari Minggu, itu juga sebuah kegiatan, jadi bakal lebih aktif sih, bakal lebih terorganisir, adanya organisasi juga bakal lebih, setiap kita itu lebih jadi lebih punya tugas masing-masing, lebih tahu tugas masing-masing. Jadi ke depan nggak harapan tapi udah jadi kepercayaan kalau itu bakal lebih baik, bakal lebih maju, bakal lebih kompak lagi menurut saya. Iya sih, saya juga ya merasakan waktu dulu ya, mungkin awal-awal juga saya merasakan kalau kegiatan itu mungkin bahkan sampai ya 3 orang gitu ya Mas ya, 2 orang bahkan. Cuma sekarang itu saya sudah merasa kayak membalikan keadaan gitulah intinya. Yang dulu dikit banget sekarang udah lumayan ada peningkatan lah. Apalagi kan seiring kita kalau kegiatan juga kita gabung sama GPI Purbo, terus kita sudah kadang tadi di minggu ini tuh tadi kita melayani buat anak-anak sekolah minggu sama remaja. Itu menurut saya itu suatu peningkatan yang sangat drastis lah, dari dulu kita yang cuma beberapa orang yang aktif tapi kita sampai bisa melayani buat anak sekolah minggu, kita ngisi ibadah ataupun yang lain gitulah. Menurut saya itu lumayan kemajuan yang signifikan lah. Nah tadi kan kepercayaan lah dari Mas Tono itu buat pemuda kedepannya adalah seperti itu. Ya mungkin ada nggak sih unek-unek atau harapan yang belum tersampaikan jadi ketua pemuda ini? Jadi kan Mas Tono kan jadi ketua pemuda nih, ada kan pasti buat harapan buat pemuda Purbo. Apa ya, sebenarnya nggak ada target gitu, nggak ada kayak semuanya itu nggak ada kayak tujuan, maksudnya apa ya, target lah. Kita tuh benar-benar kalau mau ngadain kegiatan, ngadain acara tuh kayak yang terpikirkan apa nih, baru kita ide yang ada itu kita buat jadi, ya dipikirkan, kemudian nanti diobrolin sama teman-teman, terus jadi enaknya gimana, kemudian ya udah dilakuin, dikerjakan bareng-bareng. Biasanya seperti itu. Jadi kita benar-benar gak ada program. Jadi ngalir aja gitu ya Mas? Ya, jadi kalau mungkin teman-teman ada ide, oh kita bikin ini, nanti kita organisasi kumpul dulu, gimana ini enaknya mau seperti apa, baru kita kerjakan seperti yang ide tadi. Seperti itu sih, biasanya nggak ada program khusus, jadi kita benar-benar fleksibel, kita nggak ada tekanan untuk tiap tahun ngadain seperti ini, enggak, kita ya diharuskan ya, saya harus kayak gitu ya, ngalir sih ya. Mungkin itu dari ketua mantan ketua pemuda dari GKJ Purbo. Kalau yang pengalaman berkesan mungkin selama menjadi ketua pemuda apa? Yang wow gitu mungkin udah nggak kira-kira? Semuanya hampir. Ya kalau habis kita kumpul, kita bikin acara, selesai acara itu pasti sesuatunya berkesan. Kayak kalau yang dulu mungkin pas di Bawang ada kegiatan dari klasis itu juga menurut saya berkesan. Kita juga itu waktu itu yang datang banyak banget, kumpul juga, semuanya kumpul, terus juga kita juara itu. Iya, terus juga selanjutnya itu pas acara kayak di Karangsriti gitu, juga itu juga berkesan menurut saya, suasananya enak, juga kita juga enak pas di sana. Terus juga di Pagilaran juga, kalau menurut saya yang menjadi titik balik kita mungkin jadi kita jadi aktif, kita jadi semakin bertumbuh. Saya pikir ya itu kegiatan di Pagilaran, karena kalaupun itu kegiatannya mungkin pas Natal dan pas teman-teman yang lain ada banyak yang nggak ikut, tapi itu benar-benar kayak nguatin banget kalau
dasarnya itu dari sana, Titik dasar baliknya gitu ya. iya dasar kita jadi bisa seperti sekarang. Jadi tadi kan menyinggung tentang yang dulu kita pernah ada kegiatan di Bawang gitu kan. Ya, Mungkin kan untuk saat ini nih kan tuh waktu belum ada pandemi ya, ya enggak. Nah sekarang kan mungkin ada pandemi ini, mungkin untuk kegiatan kayak contoh kayak Porseni gitu kan mungkin sudah sangat ya susah banget lah. Mungkin ada nggak solusi buat menyelesaikan kayak gitu Mas? Bagaimana kita supaya seklasis gereja GKJ yang ada di Pekalongan tetap unity gitu, tetap ya kompak istilahnya gitu. iya. Karena kalau menurut saya sih apa ya, ya itu menjadi tantangan kita saat ini sih untuk bikin kegiatan tapi yang mungkin aman untuk kesehatan dan juga kegiatan itu berkesan buat para muda. Kalau menurut saya sih kalau virtual sih kayaknya kurang ya kayaknya Iya. kayak Kayak kemarin aja masih kayak rasa Iya. kurang berkesan gitu Iya, banget, Kak. kurang kenal. kayak kurang ngumpulnya gitulah, kurang barengnya. Kalau mungkin ya kalau bisa sih ya tetap acaranya kayak mungkin di mana gitu diadainya tetap kita kumpul dan juga tetap harus protokol kesehatan yang ketat. Seperti itu sih kalau virtual sih kayaknya, karena kalau virtual itu kita kadang-kadang tuh kayak masih ada kesibukan sendiri, masih ada Nyambi kadang masih ya gitulah. jadi nggak fokus ke acaranya. Kalau ketemu langsung kan kita juga bisa bertegur sapa, kita juga bisa bertemu lihat orang. Bercengkrama gitu ya. Iya, Ya gitu sih mungkin untuk kali ini mungkin ya lebih susah gitu untuk kayak kita mengulang kegiatan-kegiatan yang pernah kita kita lakukan lah kayak seni, kita kumpul-kumpul atau ada pertemuan dengan gereja lain. Mungkin untuk sekarang udah lumayan udah agak susah gitu ya untuk pandemi. Cuma ya tetap kita ya berdoa sama Tuhan lah supaya semua pandemi atau apapun itu segera berakhir. Ya mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat semuanya gitulah sebelum kita menutup buat perbincangan gitu. iya mungkin apa ya, tetap semangat sih. Karena keadaan zaman sekarang itu tidak menentu, apalagi masa muda, orang anak muda atau kaum milenial itu tuh sekarang lagi banget kayak khawatir karena masa depannya tuh kayak nggak menentu. Kayak pandemi ini juga kemarin udah hampir selesai, kemarin udah 2000-an kasus positif, nambah lagi jadi puluhan ribu. Kan jadi seperti pemuda kan hilang, anak muda itu seperti hilang harapan. Kapan pandemi ini berakhir? Sering pertanyaan seperti itu. Jadi menurut saya tetap semangat, kerjakan yang positif dan juga serahkan hidup kita itu selalu pada Tuhan seperti itu. Selalu berpegang teguh sama Tuhan Iya. ya. Ya mungkin sekian obrolan singkat sama Mas Edi Kustono ini, biar apa yang kita dapatkan dari mungkin ya sharing-sharing kita pada hari ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua sekalian. Oke, terima kasih, sampai di lain kesempatan.